Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di TWI Academy atau Trade with Ilham Academy. Kali ini gue mau ngobrolin seputar ciri-ciri investasi bodong. Yang pertama apa itu? Yang pertama soal return investasi. Biasanya return investasi bodong itu menjanjikan return yang sangat besar. Misal, ketika kamu berinvestasi dengan saya, tiap bulannya kamu akan mendapatkan profit sebesar 20, 50, atau 75%, mungkin hingga 100% lebih per bulannya. Namun kenyataannya yang namanya investasi itu tidak ada yang konstan profitnya. Ya mungkin ada sih, tapi hanya sepersekian kecil. Dan itu gue juga nggak tahu investasi apa yang profitnya konstan. Biasanya profitability atau persentasenya itu fluktuatif. Jadi yang namanya investasi itu pasti memiliki risiko dan tidak ada yang pasti. Begitu. Investasi aja tidak ada yang pasti, apalagi sudahlah. Yang kedua yaitu ciri-cirinya, persyaratannya sangat mudah dan persyaratannya itu tidak jelas. Jadi kasarnya kita cuman disuruh deposit aja duit segini. Kita nggak tahu nih sistemnya bagaimana, secara kerjanya bagaimana. Pokoknya pada akhir bulan kita akan mendapatkan segini dengan profitability yang konstan atau fix katanya sebesar 50, 75% hingga 100% ya. Sebenarnya kalau udah ada dua ciri-ciri hal tersebut, presentasi yang fix dan kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui sistem kerjanya di mana, itu udah sebagai red alert atau wanti-wanti buat kita bahwa kita harus berhati-hati untuk menginvestasikan duit kita ke pihak investasi tersebut yang katanya investasi. Nah, yang ketiga itu, ini menurut subjektif gue ya, kita tidak bisa mengetahui cara kita menganalisisnya itu seperti apa. Lain hal gini, misalnya sistemnya tuh seperti apa, misalnya jual beli produk atau apa, itu kan sistem kerjanya seperti itu. Tapi langkah selanjutnya adalah gue pengen tahu nih, gue bisa nganalisis lewat mana. Soalnya kalau pasar modal kan mungkin analisis teknikal dan fundamental. Misalnya gue pengen investasi properti, gue harus tahu dong tanahnya di mana, terus sekitar lingkungannya seperti apa dan sebagainya macamnya. Ketika gue pengen investasi kos-kosan, mungkin dekat kampus mana nih, pokoknya harus jelas. Dan ketika kita tidak mengetahui cara kita analisisnya seperti apa dan bagaimana, ya saran gue udahlah, skip aja lah, cari yang benar-benar pasti gitu kalau mau investasi gitu. Dalam arti bukan pasti returnnya ya, karena emang investasi pun memiliki risiko. Reksadana juga bisa minus, saham apalagi, terus kripto juga apalagi, dan sebagainya macamnya pasti memiliki sebuah risiko. Yang terakhir, masalah legalitas ya teman-teman cari aja apakah pihak investasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Ya amannya seperti itu. Kalau misalnya udah terdaftar juga nilai plus atau plus one bagi kita untuk more trust atau lebih percaya bahwa si pihak atau badan X tuh udah terdaftar di OJK. Jadi udahlah, misalnya udah lolos OJK, kita cari tahu sistem kerjanya bagaimana, kita cari tahu risikonya seperti apa. Kalau misalnya oke dan cocok buat kita, cocok untuk tujuan investasi kita, baru kita bisa investasi di sana ya. So gitu aja sih tips-tips gua, dan jangan pernah percaya 100% walaupun sama orang terdekat, entah teman, entah pacar, ya yang punya pacar, tapi kalau nggak ada punya ya udahlah gitu. Yang menawarkan investasi dengan profit yang udah investasi ke gua aja, nanti pokoknya gampang lah, cincai lah, bahwa profitnya bisa segini gitu. Sedangkan kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa gitu. Apapun investasinya kita harus belajar dan baca dulu sebelum kita menaruh duit kita atau menginvestasikan atau trade kepada instrumen investasi atau apapun yang menghasilkan profit balik lah buat kita. Itu aja sih.
So, semoga bermanfaat. Gue Ilham, undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue di cari aja TWI atau TWI Academy di YouTube channel, dan grup Telegramnya di t.me/twi academy atau t.me/stalkerid gitu. Gue Ilham, semoga bermanfaat. Undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.